Haleluya. Shalom Elohim. Oh Tuhan, kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia Allah yang selalu berdaulat. Setiap minggu dalam ibadah kita, saya merasakan Tuhan itu hadir dan bekerja begitu nyata dan sungguh amat nyata terjadi atas hidup kita. Itu sebabnya saat ini saya mengundang seluruh jemaat. Pada engkau bangkit berdiri, kita ada di hadapan Tuhan. Berikan hati dan fokusmu hanya kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini hati yang mencintai Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Dan biarlah pada pagi hari ini Kristus nyata dalam hidup kami. Bapak hamba berdoa pagi hari ini, surga tetap terbuka di atas kami. Anugerah Tuhan mengalir atas kami. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya seluruh jemaat pada pagi hari ini, mari izinkan biarlah kuasa roh dan firman, kuasa roh kudus dan firman-Nya bekerja sungguh amat nyata di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini benar-benar surga harus intervensi tempat ini. Surga menyatakan kuasa dan kemuliaannya atas kehidupan kami. Glory, haleluya. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang setia. Kita mari saya mengundang kita semua menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita doa di dalam roh. Kita doa sama-sama. 1, 2, 3 doa. Iraka Baba. Ayo kembali doa. Doa dengan serius. Doa dengan sungguh-sungguh. Kembali. Ibrata Kralababa. Irelebe Krata Karalaba. Irelebe. Irata Kralaba Sakaralaba. Irelebe Krata Karalaba. Irata Kralaba. Iraralaba Baba. Irelebe Krete Karalaba. Irelebe Krelebe. Irata Kralaba Sakaralaba. Irelebe Krata Karalaba. Irelebe Krata Ka. Irelebe Krelebe. Irelebe Krelebe Kralaba. Irelebe Kralaba. Iraka Baba Baba. Irelebe Krelebe. Terus doa. Oh, aku menarik anugerah Tuhan turun atas setiap kami. Urapi seluruh jemaat. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu. Iraka Baba. Iraka Baba. Terus doa. Irararalaba. Irata Kralaba Baba. Irata Kralaba Sokorolobo. Irelebe Kre. Irelebe Krata Karalaba. Irata Kralaba Baba. Irelebe Krata Karalaba. Irelebe Krata Karalaba. Orata Kralaba Sakaralaba. Irelebe Ke. Iraralaba Baba Bro. Irelebe Krata Karalaba. Irelebe Krata Karalaba Kro. Irelebe Krelebe. Irata Kralaba Baba. Dobralaba Sakaralaba. Irelebe Krelebe Kralaba. Korebe Krelebe. Iraba Baba. Ayo terus doa. Irakralaba Baba. Iraba Baba Krolobo Kralaba. Iraka Baba Krolobo Sakaralaba. Irebe Krelebe Krata. Ayo seluruh jemaat yang masih duduk, saya persilakan engkau bangkit berdiri. Mari sembah Tuhan. Ibakar Baba. Irelebe Krelebe. Oraba Baba Bro. Irata Kralaba Sakaralaba. Iraralaba Baba. Irebe Krelebe. Irelebe Kralaba. Iraralaba Baba Kralaba Yasekele. Iraba Baba. Iraka Baba Kralaba Sokorolobo. Irelebe Krata Karalaba. Irebe Krata Karalaba Yaso. Irelebe Krata Karalaba. Irakralaba Krelebe. Irararalaba. Irararalaba. Irelebe Krelebe. Iraba Baba Krolobo. Irebe Krelebe Ka. Irarababa. Irelebe Krelebe. Iraba Baba Kro. Irada Kralaba Sakaralaba. Irada Baba. Iraba Baba. Ayo doa dengan antusias. Terus doa dengan antusias. Come on. Irelebe Krelebe. Iraka Baba Kro. Irada Baba. Irada Kralaba Soko. Irada Karalaba. Irelebe Krelebe. Irada Kralaba Ko. Irararalaba. Irorada Karalaba. Irelele. Iraka Baba. Irada Kralaba Sakaralaba. Haleluya. Ayo terus doa kau rakaba. Irelebe Krata Karalaba. Irelebe Sakaralaba. Oh
Iraka baba. Ora baba sokoro lobo takralaba. Irata kralaba. Ora baba baba bro. Irata kralaba. Irelebeke. Irebekralaba. Ora takralaba sakaralaba. Irelebekralaba. Iraba baba bro. Iraka baba. Irelebekrelebe. Iraba baba. Irebekrelebe. Irata kralaba sakaralaba. Irelebekrata karalaba. Iraba baba. Irelebekrelebe. Irebekre. Ora baba. Irelebekrata karalaba. Iraka baba. Iraka baba. Irelebekrelebe. Iraka baba. Iraka baba. Irelebekre. Oh, aku berdoa. Tidak ada lagi ketakutan. Semuanya berakhir. Semuanya berakhir. Tidak ada lagi ketakutan. Berakhir. Tinggalkan hidup jemaat. Tinggalkan hidup kami umat Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kecemasan. Semuanya berakhir. Di dalam nama Yesus. Irebekere. Irababa. Orakababa. Irebekere. Kalau doa terus. Doa terus. Ikababa. Irakralaba sakaralaba. Irelebekratakaralaba. Iratakralaba. Orababa krolobo. Irelebekratakaralaba. Iraralaba. Okratakralaba. Iratakralaba sakaralaba. Irelebekre. Iraralaba baba. Orababa. Iratakralaba sakaralaba. Irababa baba kro. Irelebekre. Iratakralaba. Oraba sakaralaba. Irebekere. Irelebe. Orababa. Irebekre. Irara. Ayo terus doa. Doa dengan antusias. Kepalkan tanganmu. Ayo doa. Iraka baba. Irebekrata karalaba. Irebekre. Orakralaba sakaralaba. Irata kralaba. Orababa baba. Irebekre. Iraralaba. Obrelebekere. Orakralaba sakaralaba. Irebekrata karalaba. Orakababa. Irebekre. Irelebe. Langit tetap terbuka. Langit tetap terbuka. Langit tetap terbuka di atas kami. Anugerah Tuhan tercurah. Kuasa Tuhan tercurah. Engkau tinggal dan menetap dalam hidup kami. Kepada Orakababa. Irebekre. Orababa. Irebekratakalalaba. Iratakralababa. Irebekre. Orababa. Irababa. Irebekratakalalaba. Iratakralababa. Shokorlobo. Irebekre. Irebekralaba. Oratakralaba sakaralaba. Irebekratakalalaba. Irebekre. Iratakralaba sakaralaba. Irelebekratakaralaba. Orababa. Irelebekre. Irababa. Obrelebekre. Iratakaralaba. Iraralaba. Obrelebekre. Iratakra. Irebekre. Irababa. Obralababa. Irelebekre. Irelababa. Irababa. Irababa krelebe. Irababa. Irakababa. Oh, mari kita berdoa, kita pukul mundur setiap ketakutan, kita pukul mundur setiap intimidasi, kita pukul mundur semua fakta-fakta lahiriah, kita pukul mundur segala sesuatu yang menghalangi kita pukul mundur di dalam nama Yesus. Mari saya minta dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan antusias, kita berdoa dengan suara yang keras. Mari kita mulai berdoa. Kirababa krelebe, kiralabakra, kiralabakrelebeke, kiralabakro, iralabakre, irebekrelebese, iratakaralaba, ibrelebekerelebe, iratakaralaba, irabababakro, irebekrelebe, iraralabakrelebe, iraralabakre, irababakrolobo, iratakaralaba, iraralabakre, irakabaralaba, ibrelebekerele, irarala. Ikuti saya doa. Kiraralaba, ibrelebekrelebe, iratakaralaba, ibralabababa, irobokrelebe, irabababa, iratakaralaba, sakaralaba, iratakaralaba, iratakaralaba, orakababa, irebekrelebe, irabababa, orakababa krelebe,
Rara, Irebekele, Irebekle, Oragra laba sagara laba, Iraba baba, Iraba, ayo terus doa, Kirara laba, Irebekele, Oragra laba, Iradagra laba, Irebekele, Irala laba. Oh, kami pukul mundur sebuah ketakutan, kami pukul mundur sebuah intimidasi, kami pukul mundur sebuah fakta lahiriah. Pergi dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus. Hajar, hajar, haleluya. Orang kata Bapa, orang kata Bapa, orang Bapa segede. Semua fakta apapun berakhir dalam nama Yesus, hancur dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan mengalir. Iraka Baba, Ora Baba Krelebe, Irata Kralaba Sakaralaba, Krelebe Krelebe, Irebelebe, Ora Kralaba, Ora Kralaba Sakaralaba, Irebe Krata Korolabo, Irebe Krele, Ora Kralaba Sakaralaba, Irebe Krata Kara. Terus doa, doa sampai kau merasakan Tuhan bekerja atas hidupmu. Saya rasakan pagi hari ini kuasa firman dan roh sedang termateraikan dalam hidupmu. Saya berdoa pada pagi hari ini, biarlah dimensi sorga itu menjadi nyata dalam hidupmu. Terimalah pengurapan Tuhan, terimalah pengurapan dari Bapa di sorga turun atas hidupmu. Ayo doa, Iraba, Iraba Baba, Iraba Baba Sekere, Iraba Baba, Kurele Berele, Iraba Baba, Iraba Baba, Irebe Krele Bele, Irebe Krele Bele, Iraba Shaka. Oh Bapa, ketika kami hidup, ketika kami berdiri, dimanapun kami berada, kami hidup, kami berdiri, karena kami beriman, karena kami percaya, kami ini adalah buatan tangan Allah yang diciptakan di dalam Kristus. Tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak lagi ada ketakutan. Yang ada hanyalah kehidupan yang mendeklarasikan kebenaran. Yang ada hanyalah kehidupan yang sama seperti cahaya fajar yang semakin terang sampai rembang tengah hari. Oreka shekaralaba takaralaba, yereka takaralaba, oreka takaralaba. Kehidupan Bapa pagi hari ini, aku berdoa, biarlah kehidupan kami menjadi sama seperti cahaya fajar yang semakin hari semakin terang, sama seperti rembang tengah hari. Oh Tuhan, demikian pula dengan kehidupan rohani kami. Oh, kami tidak mengalami yang namanya roda kehidupan. Kami tidak mengalami hal itu, tetapi kehidupan kami semakin hari semakin terbangun di dalam firman dan roh, sehingga Tuhan, kemanapun kami melangkah, kaki kami, jiwa kami, roh kami membawa kesaksian yang hidup, dimanapun kami berada. Allah menyediakan bagi kami hidangan di hadapan
perkasa. Makin hari makin kuat. Makin hari makin perkasa. Terus doa, terus doa. Iraka baba, irele. Oh, raka baba. Irele. Iraba baba. Iraka baba. Irele bekrata karalaba. Oh, angkat tanganmu jemaat. Oh, terimalah pengurapan Tuhan. Turun atas hidupmu, terus doa, terus doa. Irebe karalaba. Iraba baba prolobo. Irele bekrata karalaba. Irebe krata karalaba. Umbrele bekre. Iraka laba baba. Iraka baba baba. Irele bekre laba. Irebe bekre. Irara laba baba. Irele bekre laba. Irele lebe. Iraba baba bekre laba. Irara laba baba. Irele bekra. Oh, kuasa Tuhan nyata. Kuasa Tuhan tercurah di tempat ini. Oh, kami hadirkan kerajaan-Mu datang di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di tempat ini. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya, oh kemauan sama Tuhan, bersama Tuhan. Jadikan pujian ini. Biarlah setiap lidah suku bangsa bermasmur bagi Tuhan, memberikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Ku berdiri di tengah umat. Oh, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Dari segala suku bangsa, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, berikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Oh, darah-Mu Tuhan. Tiada kata layak untuk darah-Mu mengalir atas kami. Biarlah pengorbanan-Mu Yesus melayakkan dan menguduskan kami. Kami bersorak, haleluya. Segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari jemaat Tuhan,
berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak. Come on, haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahmu tercurah, darahmu tercurah. Oh, haleluya, dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Oh, sekali lagi, haleluya. Angkat tanganmu, coba Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan Oh, haleluya, haleluya. Oh, coba Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory. Oh, haleluya. Come on. Oh, haleluya, berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebus kita. Oh, aku percaya pengorbanan Yesus menguduskan kita semua. Berikan glory, berikan hormat, berikan pujian. Katakan haleluya. Come on. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Oh, beri pujian, beri pujian. Mari coba Tuhan, beri pujian. Oh, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Oh, rapa basakara lava. Irapa baba baba. Oh, rapa baba baba. Oh, raga baba saraya rasakan hadirat Allah sungguh nyata di tempat ini. Irapa baba. Oh, raga baba baba. Irapa baba. Oh, rapa baba. Irapa baba. Irapa baba. Oh, this sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God, hallelujah. How great, come on. Sukacita surga ada di tempat ini. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Name above all name, name above all name, hallelujah. Name above all name, you are worthy of our praise. My heart will sing, my heart will sing, how great is our name above all name, hallelujah. Name above all name, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God, how great is our God, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great. Amin. Haleluya. Berikan pengagunganmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari seluruh jemaat yang menyaksikan siaran ini, mari agungkan Dia. Katakan, how great is our God. Oh, how great is our God. Come on, katakan sama-sama. How great is our God. How great is our God. Sekali lagi, how great is our God. Hallelujah. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sekali lagi. Oh, how great is our God. Oh, agungkan Dia. How great. Angkat tanganmu
How great is our God. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak dimuliakan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hadirat Allah begitu kuat pagi. Biar dari hatimu yang paling dalam. Hati yang mencintai Tuhan. Pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah keberadaanmu jemaat. Engkau memiliki tanah hati yang lembut. Tanah hati yang mudah dibentuk. Mudah diajar. Dan mau berubah. Ada dalam hidupmu. Ketika benih firman Allah ditabur. Pastikan pagi hari ini. Tanah hati yang subur. Menjadi bagian hidupmu. Oh, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Oh, that's it, my soul, my Savior God to thee. Yes, Lord, yes, Lord. How great is our God. How great thou art. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. How great thou art. Oh, that's me, my soul. My soul. Tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan cepat. Kuasa firman dan rohnya senang menjamah keberadaanmu pagi ini. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul. Oh, oh, dancing my soul. Sungguh-sungguh katakan, that's it, my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. That's it. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Oh, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kira baba bagrala basakara laba. Kibra laba baba grele begrela. Kira baba baba. Kira baba laba begrala laba.
Hadirat Tuhan begitu kuat. Come on, somebody. Katakan haleluya. Haleluya. Oh, saya percaya pagi hari ini realita Tuhan makin nyata dalam hidupmu. Mari kita sama-sama katakan haleluya. 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 Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Saya mendapatkan firman pagi hari ini. Tuhan berkata, jangan takut. Sekali lagi dengan keras Tuhan berkata, jangan takut. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan lihatlah, aku hidup. Sekali lagi, jangan takut. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan lihatlah, aku hidup. Katakan haleluya. Oh, firman-Nya nyata atas hidupmu. Urapi kami semua. Kami percaya pagi hari ini kami terus berdiri di hadapan sebagai orang yang memiliki pengharapan. Pagi hari ini kami akan menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah. Sebelum kami menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, kuduskan kami, layakkan kami. Dan biarlah roti dan anggur ini Engkau kuduskan dalam nama Yesus. Agar benar-benar roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah. Ketika kami menerimanya, kami layak ya. Sekali lagi saya mau berkata, Tuhan Engkau baik. Sekali lagi aku berkata, Tuhan Engkau baik. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan. Katakan Tuhan baik. Katakan dari hatimu. Katakan Tuhan Engkau baik. Rasa cintamu kepada Tuhan tidak dapat tergantikan oleh apapun.
Anugerah-Mu ada. Dan anugerah-Mu cukup bagi kami. Pagi hari ini Tuhan. Ketika kami umat Tuhan berjalan, kami dapati setiap hari langit tetap terbuka. Kami dapati setiap hari open heaven, langit yang terus terbuka, anugerah Tuhan terus tercurah. Biarlah itu terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih. Siapkan hati menerima roti dan anggur. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari sesaat sebelum kita menerima roti dan anggur yang adalah tubuh Tuhan, renungkanlah kebaikan Tuhan yang sudah selama ini Engkau terima. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, Kau menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih. Oh Lord Jesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat darah. Terima kasih buat tubuh-Mu yang dihancurkan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur pagi hari buat karya-Mu yang luar biasa. Kuduskan kami. Kami siap untuk menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah dalam nama Yesus. Angkat roti di tangan. Dan dengarkanlah firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dengan mengakui ini adalah tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dengan mengaku ini adalah darah Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Meteraikan kuasa perjamuan kudus pagi hari ini. Ketika kami yang menerima perjamuan kudus, yang sakit engkau menjadi sembuh, yang lemah engkau menjadi kuat, yang tidak punya pengharapan mendapat pengharapan. Sebab di dalam Kristus, kehidupan yang lama, manusia yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Terjadilah atas hidupmu. Di dalam nama Yesus, berkati semua kami. Kami menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Dengan percaya kami berkata amin. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Oh, luar biasa Tuhan kita. Saya percaya pagi hari ini, di dalam worship kita, Tuhan bekerja dengan luar biasa atas setiap kita. Pastikan pada pagi hari ini, siapkan hatimu untuk kita menerima kebenaran firman. Firman ini akan membawa banyak perubahan. Firman ini akan menuntun hidupmu untuk berjalan di dalam kebenarannya. Pastikan pagi hari ini, siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Stephen Agustinus. Tuhan memberkati kita semua. Kekasih Tuhan, kita kembali kepada pemberitaan message dari Virtual Sunday Service yang ada. Saya mengajak untuk kita bisa mengingat di penghujung akhir dari Virtual Sunday Service minggu yang lampau. Saya membacakan beberapa ayat firman yang pada saat ini saya ingin bacakan ulang karena saya merasakan betul di dalam hati saya. Ayat firman tersebut terus berbicara, terus terngiang dalam hidup saya. Saya akan bacakan dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Lalu dalam ayat yang ke-23 dituliskan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Dari dua bagian ayat firman ini, sesuatu yang sangat menggores dalam batin saya adalah, dengan kita terus belajar mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Kita mengasihi Tuhan dengan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Maka otomatis untuk berjalan di jalan ketaatan, semuanya menjadi sangat mudah. Tidak ada lagi pergumulan untuk kita selalu berkata ya dan segera melangkah untuk melakukan apapun yang menjadi perintah dan arahan Tuhan dalam hidup kita. Karena memang kita mencintai Dia. Dan Alkitab memberikan penegasan, ketika kita terus mengasihi Dia, melangkah dalam jalan ketaatan, mempraktekkan apapun firman yang Tuhan berikan, Alkitab menegaskan, Bapa-Ku akan mengasihi Dia. Dan kami, Yesus sendiri, Roh Kudus, dan Bapa, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Ketika saya merenungkan prinsip firman ini secara lebih mendalam, saya mendapati betapa Roh Kudus dan bahkan Yesus sendiri berkerinduan, berkeinginan untuk membawa kita terhubung secara langsung dengan keberadaan Bapa dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena saya mendapati ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, tanpa kita mengalami ada pengenalan akan Bapa secara pribadi datang dalam hidup kita, saya mendapati perjalanan hidup kita akan terus penuh dengan duka, nestapa, akan terus tertatih-tatih, akan terus penuh dengan pergumulan dan masalah. Kenapa? Karena posisi rohani kita tidak pernah ada dalam posisi rohani sebagai anak. Karena kita tidak pernah melihat Dia sebagai Bapa, maka otomatis tidak ada posisi anak dalam hidup kita. Tapi ketika saudara alami ada pekerjaan roh, ada hati yang mencintai Tuhan, dan kau mau terus berjalan mengikuti arahan yang Roh Kudus berikan, Alkitab jelas memberikan penegasan. Bapa sendiri akan datang mewahyukan dirinya ke dalam hidupmu bersama dengan Yesus dan Roh Kudus. Dan ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Bapa, ada pewahyuan tentang Bapa yang masuk dalam kehidupanmu, otomatis posisi rohani kita akan berubah. Kita bukan lagi orang berdosa, kita bukan lagi manusia biasa. Kita adalah anak Allah. Kita layak dan dilayakkan oleh Roh Kudus. Ada kesaksian roh di dalam batin kita yang membuat kita bisa menengadah dan berkata, ya Aba, ya Bapa.
Ada sebuah posisi rohani yang memberi kita otoritas untuk menanggulangi segala pergumulan, segala permasalahan yang ada di atas muka bumi ini. Karenanya hari ini saya berdoa, biarlah setiap kita yang mendengar rekaman firman pada saat ini, engkau betul-betul alami Roh Kudus bekerja kuat dalam dirimu, menghantarkan engkau untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapa. Karena sekali engkau alami perjumpaan pribadi dengan Bapa, engkau akan mendapati seluruh aspek hidupmu akan menjadi begitu saja dibereskan, begitu saja lepas dari pergumulan, begitu saja menjadi baik di hadapan Tuhan dan sesama. Karena saya yakin perjumpaan dengan Bapa akan membawa engkau untuk menikmati bekerjanya hikmat, bekerjanya stature, dan bekerjanya favor dalam kehidupanmu. Alkitab memberikan penegasan, bahkan kalau kita membaca lebih lanjut dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini, secara spesifik dalam ayat yang ke-8, Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dan kalau saudara membaca dalam ayat yang ke-6, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, Alkitab memberikan penegasan aspek, faktor, peranan, keberadaan Bapa dalam kehidupan orang-orang percaya adalah sesuatu yang sangat esensial. Sayangnya, seringkali tidak pernah dibahas, seringkali tidak pernah dibicarakan, dan mungkin bahkan kita tidak pernah secara spesifik menggali ayat-ayat prinsip firman yang menceritakan atau menjelaskan tentang keberadaan Bapa. Kita sudah terlalu latah. Kita hanya sekedar berkata, oh Bapa kami yang ada di sorga. Tanpa kita betul-betul menyadari siapa dia sesungguhnya. Apa yang menjadi karakteristik Bapa yang akan datang dan membawa pengaruh dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus menyingkapkan isi hati Bapa kepada kita. Dalam kesempatan virtual Sunday service pada hari ini, saya mau mengajak untuk kita bisa menggali itu semua. Dan biarlah kehidupanmu tidak akan pernah sama lagi. Izinkan saya membacakan beberapa prinsip yang saya percaya. Ini semua adalah gambaran dari apa yang menjadi keberadaan Bapa dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Saya mengajak untuk kita bisa membuka satu bagian ayat firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan begini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lalu ada satu ayat firman Tuhan yang kurang lebih serupa, dituliskan juga dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Ibrani 11 ayat yang ketiga menegaskan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dari dua bagian ayat firman ini, saya bisa membagikan kepada saudara sebuah prinsip yang Roh Kudus ajarkan tentang keberadaan Bapa, yaitu Bapa adalah permulaan dari segala yang baik dalam hidup kita. Sama-sama kita menyadari dalam kita menjalani perjalanan hidup di atas muka bumi ini, dunia dengan apa yang ada di dalamnya telah ada di dalam kuasa si jahat. Otomatis ada hari-hari yang jahat, ada masa yang sukar, ada orang-orang fasik yang seringkali membuat perjalanan hidup kita menjadi penuh dengan pergumulan dan seperti jalan menanjak yang sangat terjal. Sehingga sebagai akibatnya kita menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan penuh tekanan, dengan penuh masalah, dengan himpitan yang sedemikian hebat dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi inilah luar biasanya orang percaya. Ketika saudara mengalami pertobatan dan engkau mengalami pekerjaan roh, menjadikan hidupmu sebagai ciptaan baru, Alkitab memberikan penegasan. Roh Kudus itu bekerja kuat dalam hatimu.
memberikan sebuah kesaksian dalam hidupmu bahwa engkau bukan lagi orang berdosa, engkau bukan lagi orang biasa, engkau adalah anak. Dan Roh Kudus itu bersama-sama dengan hatimu, bersama-sama dengan rohmu, mendapatkan atau memberikan sebuah kesaksian sehingga engkau bisa berseru kepada Pencipta langit dan bumi dengan panggilan Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ketika saudara sebagai orang percaya menjalani kehidupan sehari-harimu, engkau ada dalam posisi sebagai anak. Setiap kali engkau menghadapi banyak hal yang buruk, setiap kali engkau menghadapi tantangan dan pergumulan, ingat ini baik-baik. Bapa adalah merupakan awal dari segala sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Yang seharusnya engkau lakukan, engkau mulai berseru kepada Bapa di sorga. Karena ketika engkau berseru-seru kepadanya, Bapa secara spesifik akan mengutus Roh Kudus untuk membawakan kepadamu firman-Nya. Akan ada janji-janji Tuhan, akan ada janji dari Bapa yang Dia akan berikan ke dalam hidupmu. Dan dengan engkau memegang firman dalam dirimu, engkau mulai terus perkatakan firman itu, engkau mulai terus deklarasikan firman itu. Saya percaya sebagaimana alam semesta ini, Alkitab katakan, diciptakan oleh firman. Dan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini ada oleh karena tercipta dari firman-Nya. Maka ketika Bapa di sorga memberikan firman dalam hidupmu, yang harus engkau lakukan jangan pasif. Yang harus kau perbuat adalah memperkatakan firman yang Roh Kudus bawa dalam hidupmu. Karena ketika engkau membaca di dalam Alkitab, manusia pertama, Adam, Hawa, mereka menikmati Taman Eden. Apa sebetulnya Taman Eden? Sebuah lokasi, sebuah tempat, dunia, kehidupan yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Diciptakan oleh firman-Nya. Maka ketika engkau hidup di atas muka bumi yang sudah dikutuk akibat dosa, yang sedang terus dihancurkan oleh si jahat ini, maka Tuhan datang memberikan firman-Nya kepadamu. Dan ketika engkau mulai pakai firman itu, berkata-kata, memperkatakan firman sampai hatimu berkobar-kobar, meluap-luap. Oh, haleluya. Engkau akan mulai mendapati Tuhan akan mencipta ulang dunia kehidupanmu. Hari ini sebagai hamba Tuhan, aku mau deklarasikan, aku mau nubuatkan di dalam nama Yesus. Inilah saatnya, kata Tuhan, engkau tidak lagi menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan pergumulan. Engkau tidak lagi menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tekanan. Ini saatnya, kata Tuhan, aku melepaskan firman-Ku ke dalam hidupmu. Dan setiap janji firman yang aku berikan kepadamu, tujuannya adalah agar engkau bisa pakai untuk membangun kembali dunia kehidupanmu itu. Karena ketika engkau pegang firman-Ku, engkau perkatakan firman-Ku yang memang bertolak belakang dengan dunia fakta yang sedang engkau jalani, kata Tuhan. Karena ketika engkau terima firman-Ku, aku akan ubahkan setiap fakta, setiap data lahiriah yang selama ini menentang dalam kehidupanmu, bertentangan dalam hidupmu, membuat engkau down, membuat engkau frustrasi, membuat engkau menjadi lemah. Tapi ketika engkau terus memperkatakan firman-Ku, kata Tuhan, akan tercipta lewat deklarasi firman yang kau lakukan, akan tercipta dunia yang baru, dan kau akan menikmati dunia yang diciptakan dari firman yang aku taruh dalam kehidupanmu. Oh, haleluya. Saya percaya itulah suara Tuhan, itulah pesan Tuhan bagi kehidupanmu. Karenanya kekasih Tuhan, setiap kali engkau berdoa, setiap kali engkau menyembah, dan setiap kali engkau mengalami pekerjaan roh dalam kehidupanmu, belajarlah untuk mendengar, belajarlah untuk menangkap firman-Nya. Karena ketika engkau terima firman yang dari sorga, ada janji-janji Tuhan yang Dia berikan kepadamu. Tidak peduli kehidupan sehari-hari yang kau jalani sangat bertolak belakang, sangat kontras dengan janji yang Tuhan berikan. Bahkan saya bisa tegaskan, semakin kontras realita kehidupan sehari-hari yang kau jalani dengan firman, dengan janji yang Tuhan beri, engkau harus dengan tekun terus memperkatakan firman-Nya, terus mendeklarasikan firman-Nya. Karena ini yang saya ketahui, fakta apapun yang ada secara lahiriah akan mengalami perubahan karena kuasa firman. Ketika engkau menerima janji Tuhan dan engkau percaya. Alkitab memberikan penegasan dalam kitab Roma pasal yang keempat. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham diterima oleh Abraham, dan Abraham
percaya. Dengan Abraham percaya kepada janji Tuhan, Tuhan membuat firman yang Dia berikan kepada Abraham itu menjadi kebenaran. Hal yang sama akan terjadi atasmu. Fakta apapun yang ada dalam kehidupanmu sehari-hari, seburuk apapun fakta itu, senegatif apapun data dan fakta yang ada di depan matamu, ketika janji Tuhan datang, saya mau engkau belajar percaya. Karena sama seperti Abraham, ketika engkau percaya, katakan sama-sama, percaya. Lebih keras sekali lagi, 1, 2, 3. Percaya. Pada waktu engkau percaya, Tuhan membuat firman yang engkau percayai itu menjadi kebenaran. Jadi sekarang engkau akan mendapati ada fakta lahiriah dan ada kebenaran. Dan ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Kebenaran firman selalu memiliki kuasa untuk mengubahkan fakta lahiriah yang ada. Dia, Bapa, adalah awal dan permulaan dari segala yang baik yang bisa datang dan engkau nikmati dalam kehidupanmu. Saya berdoa pengenalan akan Bapa yang Roh Kudus singkapkan kepada saya ini akan mulai Dia singkapkan dalam hidupmu. Sehingga mulai dari sejak hari ini kehidupanmu akan terus semakin hari semakin bertambah indah. Semakin hari semakin bertambah baik. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab Amsal pasal yang keempat. Jalan hidup orang benar adalah sama seperti cahaya fajar yang akan terus bertambah terang sampai rembang tengah hari. Engkau akan terus dibawa naik dan tidak pernah turun. Engkau akan terus dibawa menjalani perjalanan yang penuh kemuliaan. Dari satu kemuliaan kepada level kemuliaan yang lebih besar lagi. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua, saya akan membacakan dari kitab Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91. Dan Alkitab memberikan penegasan di dalam ayat yang keempat dan selanjutnya. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Lalu dalam ayat yang kelima Alkitab mengatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang ketujuh memberikan penegasan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Alkitab katakan lebih lanjut, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dari rangkaian ayat firman tersebut saya belajar, Bapa di sorga akan selalu menyertai perjalanan hidupmu, mengayomi dan melindungi engkau dari segala mara bahaya. Bahkan kalau ada musuh yang berniat untuk mengganggu hidupmu, Alkitab memberikan penegasan dalam Mazmur 91 ayat yang keempat yang tadi kita baca. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Gambaran yang Roh Kudus berikan tentang ayat firman ini adalah seperti induk ayam yang mengepakkan sayapnya setiap kali dia melihat ada burung rajawali atau ada burung buas lain yang berniat mengancam keselamatan dari anak-anaknya. Maka sang induk ayam akan mengepakkan sayapnya dan kemudian dia akan memanggil anak-anaknya untuk datang, dan semua anak-anaknya akan ada di bawah kepak sayapnya. Dengan kata lain, Bapa ingin mengajar kepada setiap kita, setiap kali ada musuh yang mencoba mengganggu hidupmu, Bapa akan mengepakkan sayapnya. Dia akan memanggil engkau untuk ada di dalam naungan realita hadiratnya. Karenanya saya berdoa, biarlah setiap saudara sebagai orang percaya, setelah engkau memahami prinsip kebenaran ini,
engkau terus berusaha mempraktekkan pelajaran membangun manusia roh, menerima janji Tuhan, berkata-kata, memperkatakan firman, doa dalam bahasa roh, sampai hatimu berkobar-kobar dan meluap-luap. Apa tujuannya? Engkau sedang melatih, mengkondisikan. Pikiranmu selalu mengalami. Engkau bisa menikmati ada realita hadirat Tuhan yang mencengkeram kehidupanmu. Dengan pikiran atau hatimu dilingkupi oleh realita hadiratnya, engkau akan selalu mendapati engkau ada dalam lingkupan yang maha tinggi itu. Persis sama seperti induk ayam yang terus menudungi anak-anaknya. Seakan-akan sang induk ayam berkata kepada burung raja wali atau burung buas yang lainnya, engkau mau menyentuh anakku? Langkai dulu mayatku. Siapa yang berani berurusan dengan Bapa? Karena dia adalah raja segala raja. Dia adalah pencipta alam semesta. Dialah the most superior being in the whole universe. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, iblis sekuat apapun dia, tidak ada seujung kukunya dengan Bapa. Sangat jauh berbeda. Karena sekuat apapun iblis yang mengganggu dan mencoba menghancurkan hidupmu, dia tetap makhluk ciptaan. Kita pun sebetulnya adalah makhluk ciptaan. Jadi kita ini selevel sama iblis. Karenanya saya mau saudara tidak menganggap iblis itu superior. Dibanding-bandingkan dengan Tuhan. Nggak sebanding saudara. Dia adalah pencipta. Iblis adalah ciptaan. Kita juga adalah ciptaan. Sebagaimana kita merasa sangat lemah di hadapan Bapa. Iblis pun sangat lemah di hadapan Bapa. Karenanya setiap kali iblis berusaha mengganggu kehidupanmu, saya mau saudara belajar menyadari Bapa di sorga sedang terus memanggil engkau untuk masuk dalam realita hadiratnya, sehingga engkau aman di dalam Dia. Karena ketika engkau terus ada dalam lingkupan hadiratnya, ada sesuatu yang mencoba mengganggumu, Bapa di sorga akan berkata, langkai dulu mayatku. Karenanya hari ini saya mau tegaskan buat saudara, jangan takut dengan hidupmu. Jangan khawatir dengan apa yang harus kau hadapi pada hari-harimu di depan. Tidak peduli orang sedang terus berkata, masa pandemik ini mengubahkan segala sesuatu. Dan kita akan menghadapi dunia yang sangat berbeda. Tidak peduli seberbeda dan seasing apapun dunia ini. Kita siap untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Karena kita sama-sama tahu, Bapa di sorga, Tuhan sendiri memegang hari esok kita. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Dan sebelum kita masuk di hari esok, sesungguhnya Bapa di sorga sudah ada di hari esok itu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, Dia tahu apa yang menjadi keberadaanmu, dan Dia selalu mendampingimu. Dia selalu menyertaimu. Dia selalu mengayomi engkau dengan realita hadiratnya. Saya berdoa pada saat ini, biarlah realita hadirat Tuhan terus bekerja kuat dalam kehidupanmu. Dan kau sungguh-sungguh alami pikiranmu, hatimu, seluruh keberadaanmu dicengkeram oleh realita hadiratnya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang ketiga, ketika saya terus dibawa Roh Kudus untuk belajar tentang keberadaan Bapa di sorga, saya mendapati kitab Yesaya pasal yang ketiga menjadi sangat kuat berbicara dalam hidup saya. Dan saya ingin membacakan buat saudara dari kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Lalu kalau kita lompat ke ayat yang ke-20, Alkitab mengatakan, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Ayat nubuatan ini diterima oleh Zefanya pada waktu Israel sedang terserak di antara bangsa-bangsa.
Tapi terlepas dari kondisi dan keadaan Israel yang sedang terserak, Tuhan Bapa masih terus dalam kesetiaannya memberi janji dan menanamkan pengharapan baru kepada umat pilihannya. Hal yang sama sedang terjadi atas keberadaanmu, kekasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kondisi dan keadaan hidupmu saat ini. Mungkin memang pandemi COVID-19 ini memberikan pukulan yang kuat atas hidupmu, atau mungkin atas usahamu, atau bahkan atas keluargamu. Dan pukulan yang diakibatkan oleh pandemik yang ada membawa engkau mengalami kegoncangan luar biasa. Mungkin kau alami kegoncangan secara finansial. Mungkin saat ini keluargamu mengalami kegoncangan. Mungkin pada saat ini kehidupanmu jadi sedang galau, mengalami masa-masa tertekan yang sangat hebat. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, ada janji, ada pesan nubuatan yang Bapa ingin sampaikan kepadamu lewat Zefanya pasal yang ketiga yang tadi kita baca. Secara spesifik Tuhan memberikan penegasan, aku akan membawa kamu pulang pada waktu aku mengumpulkan kamu. Dengan kata lain, inilah janji yang Bapa ingin sampaikan kepadamu. Ingat baik-baik, tidak peduli yang menjadi kondisi dan keadaanmu, semua yang baik akan selalu datang, dimulai ketika ada firman datang atas kehidupanmu. Karenanya terimalah janji firman ini. Saya percaya inilah pernyataan Roh yang Dia berikan secara khusus buat engkau. Dia berkata, terlepas dari kegoncangan yang sedang engkau alami akibat pandemik COVID-19 ini, aku akan memulihkan kamu, kata Tuhan. Dan ketika Tuhan memulihkan engkau, tujuannya tidak lain adalah, firman Tuhan menegaskan lebih lanjut, sebab aku mau membuat engkau menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Tuhan akan membawa kisah kehidupan yang engkau sedang jalani pada saat ini, kekacauan-kekacauan yang sedang engkau alami pada saat ini, untuk menjadi sebuah message, menjadi sebuah pesan. God will create the mess that you have at this moment to become a message. Tuhan akan memakai kekacauan yang sedang engkau alami menjadi sebuah pesan. Karena ketika Dia memberikan firman kepadamu, itulah awal permulaan yang baik, yang bisa engkau harapkan, yang bisa engkau imani, yang bisa engkau yakini. Oh, kikara shanda marala katimai. Saya berdoa biarlah janji firman ini akan masuk dalam hidupmu dan memberikan kepadamu sebuah pengharapan yang baru. Biarlah janji firman ini dibawa Roh Kudus, diledakkan dalam kehidupanmu, sehingga pengharapan yang baru akan mulai bangkit. Hatimu kembali berkobar-kobar. Ada kelepasan yang kembali datang dalam kehidupanmu. Karena terlepas dari kegoncangan yang sedang kau alami pada hari-hari ini, Alkitab memberikan penegasan, Bapa berniat untuk menghadirkan pemulihan dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu yang selama ini kacau akan bisa Dia jadikan sebagai sebuah pesan yang menyatakan Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang baik. Dari Dialah permulaan segala yang baik mulai terjadi dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus biarlah ini termeterai dan menjadi porsi bagianmu untuk selamanya. Haleluya. Alkitab menegaskan lebih lanjut, di antara segala bangsa di bumi aku akan menghadirkan kenamaan dan kepujian bagimu, sehingga aku memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Tidak peduli apa yang selama ini mereka lihat dalam hidupmu. Tidak peduli seberapa sering dan seberapa banyak mereka pernah mengejek, mengolok dirimu. Tapi waktunya sudah tiba, Alkitab bilang, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Hidupmu akan diangkat naik menjadi message dari Tuhan. Sehingga orang banyak akan bisa melihat dan mau tidak mau mereka harus berkata, sungguh Tuhan telah melakukan hal-hal yang besar dalam hidupnya. Seakan-akan engkau bermimpi, seakan-akan engkau merasa mustahil ini semua terjadi. Tapi sungguh ketika engkau bersukacita, ketika engkau menikmati pemulihanmu, Alkitab memberikan penegasan, Tuhan yang berperang bagimu menjadi seperti pahlawan yang memberi kemenangan kepadamu, akan bergirang karena engkau dengan sukacita. Dan Alkitab bilang Dia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya.
Dan dia akan bersorak-sorak karena engkau. Oh, jangan anggap Tuhan senang kalau engkau menderita atau kalau engkau susah. No. Bukan itu Bapakku yang di sorga. Bapak kita selalu bersukacita ketika engkau mengalami hal-hal yang baik. Bapa kita di sorga akan ikut bergirang, akan ikut bersukacita, menari-nari ketika engkau menari-nari karena mengalami pemulihan dalam hidupmu. Karena itu pada hari ini, ketika firman dihadirkan oleh Roh Kudus dalam dirimu, ketika janji Bapa dibawa masuk dalam kehidupanmu, saya mendorong saudara, jangan pasif. Jangan biarkan ketawaran hati menipu engkau. Jangan biarkan hati yang padam, roh yang padam membuat engkau menolak dan tidak percaya kepada janji firman-Nya. Jangan biarkan kegundahan dan berbagai macam keraguan membuat engkau membuang janjinya. Karena ketika Dia berfirman, Dia membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang belum ada dalam hidupmu akan Dia buat menjadi ada. Bagaimana caranya? Dia beri firman kepadamu. Hal-hal yang rasanya mustahil untuk engkau nikmati, untuk engkau alami, akan mulai Bapak hadirkan terjadi satu persatu dan tidak akan pernah hilang lagi dari hidupmu. Kapan itu terjadi? Ketika Dia memberikan firman-Nya. Karenanya buka hidupmu. Terimalah firman dari Bapa yang Roh Kudus bawa. Yang Roh Kudus bawa masuk dalam hidupmu. Terima firman itu. Percayalah pada firman itu. Dan mulai perkatakan. Perkatakan firman itu sedemikian rupa sampai engkau bisa meyakinkan dirimu. Engkau bisa membangkitkan emosimu. Sampai hatimu jadi berkobar-kobar. Sampai engkau bisa membayangkan, mengimajinasikan betapa dahsyat, betapa luar biasa, betapa hebatnya kalau janji Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Karena dengar, kalau engkau belum bisa melihatnya, artinya itu masih sangat jauh. Tapi ketika engkau mulai bisa mengimajinasikannya, mata hatimu mulai bisa melihatnya. Oh, artinya itu semakin dekat dengan penggenapannya. Saya mendorong engkau, kekasih Tuhan, teruslah membuat deklarasi. Teruslah berkata-kata, memperkatakan firman secara sedemikian rupa untuk meyakinkan dirimu, untuk membangkitkan semangatmu, untuk menggambarkan dalam imajinasimu apa yang akan terjadi ketika janji-janji Tuhan itu betul-betul tergenapi dalam hidupmu. Rasakan semangatmu bangkit kembali. Rasakan pengharapanmu muncul lagi. Rasakan gelora keantusiasan dalam hidupmu karena engkau bisa melihat janji Tuhan itu tergenapi dalam dirimu. Rasakan itu di dalam manusia rohmu. Karena ini yang saya tahu. Di dalam alam roh tidak ada sekat dan batasan ruang ataupun waktu. Kalau engkau bisa merasakannya, artinya engkau mulai menikmatinya. Kitab Markus pasal yang ke-11 jelas memberikan penegasan. Kalau engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya. Secara physically mungkin engkau belum menerimanya, tapi di dalam batinmu engkau bisa merasakannya, engkau bisa mencicipinya, engkau bisa mendapati. Imajinasimu tergambar dengan jelas bagaimana janji itu tergenapi. Emosimu bisa merasakan gelora keantusiasan, gelora sukacita ketika semua janji itu tergenapi dalam dirimu. Dan Alkitab memberikan penegasan, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Saya menantang semua saudara, ayo pastikan engkau tidak pernah menjadi orang Kristen yang pasif lagi. Karena ketika engkau dibawa oleh Roh, mencintai Tuhan, sehingga Bapa berkenan menyatakan dirinya kepadamu, engkau akan mendapati dari Dialah segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik akan mulai datang dalam hidupmu. Yang keempat, yang saya bisa bagikan kepada saudara, saya akan bacakan dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Hal ini disingkapkan oleh Roh Kudus untuk menyatakan keberadaan Bapa dalam hidup kita, orang percaya. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Lalu ayat 28 menegaskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Dari ayat firman yang ada, kita belajar sesuatu tentang keberadaan Bapa. Dia tidak pernah merancangkan hal buruk dalam hidup kita. Bahkan dalam ketidakakuratan yang kita jalani, Bapa tidak pernah bisa merancangkan kejahatan atau merancangkan hal-hal buruk untuk diri kita. Yang sering kali terjadi akibat ketidaktaatan kita. Kita sedang menjalani sebuah perjalanan hidup yang jadi penuh dengan onak duri dan semak duri karena ketidaktaatan. Tapi terlepas dari berbagai macam onak duri, semak duri, kesusahan, tekanan hidup akibat ketidaktaatan kita itu, Bapa di sorga justru bekerja untuk membalikkan semua hal buruk yang sedang terjadi akibat ketidaktaatan kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Karenanya saya percaya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, terlepas itu dirancang oleh Tuhan atau sedang direkayasa oleh si jahat untuk mendatangkan hal buruk dalam diri kita, tangan Tuhan akan selalu membatasi ruang gerak dan pekerjaan si jahat itu. Dan sebaliknya, tangan Tuhan akan terus bekerja membalikkan semua rancangan jahat untuk mendatangkan kebaikan karena kita mengasihi Dia. Belajarlah dari Yusuf. Alkitab menceritakan Yusuf memang teledor. Dia banyak mulut menceritakan tentang mimpi-mimpi yang dia terima dari Tuhan kepada saudara-saudaranya yang memang sudah tidak suka dengan dirinya, iri dengan dirinya karena dia disayang oleh Yakub. Tapi ketika Yusuf terus menceritakan mimpi-mimpi yang dia terima, saudara-saudaranya menjadi cemburu, menjadi marah, menjadi dendam, menjadi kepahitan. Dan sekali waktu Yusuf dijual menjadi budak di rumah Potifar, segala sesuatunya menjadi berkebalikan. Jika selama ini Yusuf menjalani perjalanan hidup yang diistimewakan oleh Yakub, segala sesuatunya khusus, istimewa untuk Yusuf karena Yakub mengasihi Yusuf. Tapi sejak Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak, Yusuf harus menjalani sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan tekanan. Tapi pada akhirnya, walaupun Yusuf harus mengalami berbagai macam tekanan, berbagai macam himpitan kehidupan, mengalami dirinya dipukul berkali-kali oleh kehidupan, jatuh ke bawah. Karena ketika dia sudah mulai menikmati kehidupan yang nyaman, yang baik di rumah Potifar, Alkitab menceritakan, istri Potifar mulai berulah, goda-goda Yusuf, mengajak Yusuf tidur bersama dengan dirinya. Tapi Yusuf menjagai hatinya tetap bersih. Yusuf menjagai hidupnya tetap tahir. Yusuf menolak godaan istri Potifar bukan karena Yusuf ada kelainan seksual, tapi karena Yusuf belajar menghargai kekudusan dalam pernikahan, kekudusan dalam hidupnya. Ketika istri Potifar memfitnah Yusuf, dia harus masuk kembali ke dalam penjara, dibuang ke lubang yang paling dalam, di mana tidak ada lagi penghakiman, di mana tidak akan ada lagi kesempatan untuk Yusuf bisa naik keluar dan mengalami kemerdekaan. Tapi tangan Tuhan terus merancang, tangan Tuhan terus bekerja, terlepas dari berbagai macam pukulan kehidupan yang harus dialami oleh Yusuf dan membuat dia terkapar. Tapi Bapa di sorga terus mengangkat dan membangkitkan, menguatkan dia kembali. Tuhan terus mengubah setiap rancangan jahat, selalu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Alkitab menceritakan, di penjara yang ada di rumah Potifar itulah Yusuf dipertemukan dengan juru minuman raja
yang pada akhirnya menghantarkan Yusuf bertemu dengan Fir'aun, menerjemahkan mimpi Fir'aun, dan sekaligus menjadi pemimpin kedua setelah Fir'aun di Mesir. Hanya dalam semalam semua itu terjadi. Semua rancangan jahat yang dimiliki saudara-saudara Yusuf diputar balikkan untuk mendatangkan kebaikan buat Yusuf. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, apapun rancangan jahat yang musuh miliki tentang hidupmu, apapun rancangan buruk yang orang bisa rencanakan tentang keberadaanmu, semua akan terus Tuhan rekayasa, Tuhan pakai, Tuhan manfaatkan untuk mencetak, membentuk kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ujungnya kita selalu mendapati, aku sekarang sadar bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hui, luar biasa. Izinkan saya membacakan ayat firman ini. Ini adalah pernyataan yang Yusuf ucapkan terhadap saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf untuk meminta makanan. Dan setelah beberapa kali Yusuf mencoba mereka, Yusuf mendapati mereka sudah berubah. Jadi Yusuf menyatakan dirinya kepada mereka untuk meminta supaya seluruh keluarga Yakub bisa tinggal di negeri Goshen bersama-sama dekat dengan Yusuf di negeri Mesir sampai masa kelaparan berlalu. Tapi perhatikan apa yang diucapkan oleh Yusuf. Dia berkata seperti ini dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Alkitab mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Yusuf berkata, aku tahu rancanganmu selalu jahat. Niatmu memang jahat. Tapi Yusuf berkata lebih lanjut, tetapi Allah, ya karamashandara lapakai. Aku berdoa biarlah mulai dari sejak hari ini dimensi kesadaran akan realita Tuhan akan terus mencengkeram dan menguasai kehidupanmu. Sehingga apapun yang kau alami, peristiwa apapun yang harus kau hadapi, situasi apapun yang harus kau tanggulangi, engkau akan menghadapinya dengan ada kesadaran akan realita Tuhan dalam hidupmu. Kira kata syandamai. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kekasih Tuhan, saya mau tegaskan di dalam nama Yesus, Bapamu yang di sorga selalu merancangkan kebaikan bagimu. Karenanya, walaupun engkau sedang menghadapi peristiwa buruk, walaupun engkau sedang menghadapi konsekuensi dari ketidakakuratanmu di masa lampau, jangan pernah tawar hati, jangan pernah merasa lemah, jangan pernah menjadi tawar hati. Jangan pernah merasa lemah. Jangan biarkan iblis menipu engkau sehingga engkau mulai kehilangan pengharapan dan imanmu kepada Dia. Karena sesungguhnya Bapa di sorga masih terus bekerja mereka-rekakan yang baik untuk selalu terjadi dalam hidupmu. Ingat selalu prinsip ini. Tuhan selalu merancangkan happy ending buat setiap kita. Haleluya. Kalau saudara belum mendapati ada happiness dalam dirimu secara utuh, secara penuh, artinya belum ending. Artinya Tuhan masih terus bekerja. Yang harus saudara lakukan adalah tetap percaya. Dan ketika engkau terus percaya, engkau akan mendapati Roh Kudus akan terus menuntun tanganmu melewati lembah kekelaman, melewati masa-masa berat, masa-masa sulit. Dan kau akan terus mendapatkan kekuatan. Tuhan akan menyediakan setiap kekuatan yang engkau butuhkan. Setiap energi yang kau perlukan akan selalu Dia supply. Dan Dia akan menyediakan jalan keluar dari segala sesuatu yang harus kau hadapi. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Allah yang setia. Dia selalu merancangkan kebaikan bagimu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kesadaran akan keberadaan Tuhan, kesadaran akan firman-Nya, kesadaran akan realita hadirat-Nya terus menguasai pikiran dan hatimu. Sehingga di dalam rohmu engkau terus menikmati adanya kelepasan yang dari Tuhan adanya. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Glory. Haleluya. Izinkan saya menyampaikan kepada saudara prinsip yang kelima. Saudara akan bisa mendapatkan itu dalam kitab Ibrani pasal yang keempat.
ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan buat saudara. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu Alkitab katakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita daripadanya. Alkitab memberikan penegasan, Bapa di sorga selalu available, menyediakan dirinya buat setiap orang yang membutuhkan. Lewat korban Kristus dan lewat karya Roh Kudus dalam hidup kita, sesungguhnya Bapa di sorga akan terus menarik kita mendekat, mendesak lebih dalam lagi di dalam realita hadiratnya untuk dibawa masuk ke dalam ruang tahta. Di hadapan ruang tahta itulah engkau akan mendapatkan ada kasih karunia, ada rahmat yang kita butuhkan untuk kita menerima pertolongan kita pada waktunya. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, masanya sudah tiba. Untuk setiap kita sebagai jemaat atau bahkan para pemimpin, untuk mulai menyadari bahwa Bapa di sorga selalu available buat hidupmu. Jangan pernah engkau berpikir, oh siapakah aku ini, layakkah aku berbicara di hadapan Bapa. Ya, korban Kristus telah memberikan kepadamu hak untuk berdiri dan berkata-kata di hadapan Bapa. Kata kebenaran, hal kerajaan sorga bukan hal makan dan minum, tapi berbicara tentang kebenaran. Kata kebenaran di sana diambil dari sebuah kata Yunani yang punya makna atau punya arti, the right standing before God. Sebuah hak yang Tuhan berikan untuk berdiri dan berbicara di hadapan hadiratnya. Kekasih Tuhan, saya mau tegaskan kepadamu, ketika engkau lewat korban Kristus, engkau mengalami penebusan datang dalam hidupmu. Hidupmu dilayakkan, hidupmu ditebus, dimerdekakan. Tuhan ingin memberikan kepadamu sebuah jaminan bahwa ketika engkau berkeinginan untuk menghadap Bapa, anytime, apapun keadaan, dia berkata, I make myself available for you. Aku membuat diriku available buat dirimu. Hal itu bukan disebabkan karena engkau orang yang sempurna, bukan. Tapi karena engkau membawa korban Kristus dalam hidupmu. Sehingga Bapa di sorga tidak lagi melihat kelemahan kekuranganmu, tapi yang dia lihat adalah kesempurnaan korban Kristus yang ada dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau merasa aku lemah, aku butuh kekuatan, engkau bisa menghadap hadiratnya, engkau bisa masuk ke ruang tahtanya. Alkitab memberikan penegasan tahta kasih karunia. Oh, saya berdoa apapun yang menjadi kondisi dan keadaanmu, pada menit engkau bertemu dengan dia di ruang tahta kasih karunia, perubahan terjadi atasmu. Engkau tidak lagi terus lemah, karena ketika firman datang dalam hidupmu, maka pada saat itulah yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang selama ini lemah, tidak punya kekuatan, tiba-tiba akan dibangkitkan dalam keperkasaan rohnya. Paulus memberi penegasan kepada Timotius, kita tidak menerima roh yang berasal dari dunia ini. Kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita jadi takut lagi, merasa tidak layak bertemu dengan Bapa lagi. Alkitab mengatakan, Allah sendiri telah memberikan kepadamu roh yang membangkitkan kasih, membangkitkan kekuatan, membangkitkan ketertiban. Biarlah itu yang terjadi atasmu, itu yang datang dalam hidupmu, terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Roh Kudus masuk dalam hidupmu, bekerja dalam dirimu, memberikan kepadamu roh yang membangkitkan, memberikan kepadamu roh yang memberikan kerinduan untuk membangun tertib kehidupan dan memastikan damai sejahteranya selalu berkuasa dalam keberadaanmu. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, kuasa firman, kuasa rohnya akan membawa perubahan secara nyata. Tidak heran Filipus berkata kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami,
Dan itu cukup bagi kami. Memang karena ketika Roh Kudus menyingkapkan keberadaan Bapa, segala sesuatu yang terbaik akan dimulai dalam kehidupan kita. Bahkan ketika engkau merasa lemah, bahkan ketika engkau merasa tak berdaya, engkau perlu bertemu dengan Bapamu di sorga. Engkau akan selalu mendapati dia available bagimu. Dia akan terus memberikan rahmat dan memberikan pertolongan setiap kali engkau membutuhkan. Pada waktu engkau berseru kepadanya, engkau ada di ruang tahta kasih karunia. Saya berdoa, biarlah ruang tahta kasih karunia menjadi semakin bertambah nyata dalam kehidupanmu sehari-hari. Semakin sering untuk engkau akses, engkau masuki. Karena itu adalah dimensi rohani yang memang Bapa sediakan buat kita. Untuk bertemu dengan kita, mendengar semua keluh kesah yang ada dalam batin kita. Dan pada saat yang sama dia akan memeluk engkau dengan erat. Memberikan kekuatan kepadamu. Berbisik di telinga rohanimu. Memberikan keyakinan, memberikan jaminan bahwa engkau tidak akan pernah bisa dikalahkan. Memberikan keyakinan, memberikan jaminan bahwa apapun rancangan si jahat atas hidupmu tidak akan pernah berhasil. Memberikan keyakinan, memberi jaminan bahwa engkau akan mulai dia bawa berjalan di jalan kemenangannya. Memastikan engkau selalu menikmati sorga di atas muka bumi ini. Glory bagi Tuhan. Aku berdoa itulah yang menjadi porsi dan bagian hidupmu. Karena itulah yang dia nyatakan dalam hidupku. Saya percaya sebagai anak-anak rohani, engkau mewarisi warisan rohani yang sama seperti yang Bapa di sorga berikan kepada saya sebagai Bapa rohanimu. Yang keenam, izinkan saya membagikan kepada saudara dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Haleluya. Alkitab memberikan penegasan kepada kita bahwa Bapa di sorga selalu mengetahui, bahkan sudah mengetahui kebutuhan yang kamu miliki sebelum engkau menyadari adanya kebutuhan itu. Itu sebabnya Yesus memberikan penegasan. Kalau Bapamu mendandani bunga bakung di padang, yang dalam kemegahan Salomo pun tidak lebih hebat daripada bunga bakung itu. Terlebih lagi engkau. Oh, hari ini kekasih Tuhan, saya mau setiap kita belajar membangun dasar keyakinan kita. Mulai belajar meyakini, mulai belajar percaya bahwa Bapa bukanlah pribadi yang hanya ingin jauh dan tidak pernah mau memperhatikan dan mengetahui kehidupan sehari-harimu. Karena Injil Yohanes pasal yang ke-14 yang tadi kita baca memberikan penegasan, bahkan Bapa di sorga sangat rindu untuk datang kepadamu, tinggal bersama-sama dengan engkau. Karenanya saya mau tegaskan, kalau Alkitab memberi penegasan, Bapa tahu kebutuhan dan Bapa menyediakan semua yang kau butuhkan. Jadi, untuk apa lagi khawatir? Untuk apa lagi takut? Untuk apa lagi engkau menyiksa hidupmu dengan terus membiarkan emosimu bergejolak dengan ketakutan, dengan kekhawatiran dan segala emosi negatif yang lain? Itu tidak akan mendatangkan hal baik sedikit pun. Sebaliknya, hal-hal buruk akan bisa terjadi ketika engkau terus membiarkan pikiranmu terus berkecamuk dengan berbagai hal yang negatif. Karenanya dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, secara spesifik, Tuhan berfirman lewat Petrus. Dia sampaikan pesan untuk setiap orang percaya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kata serahkan di sana, kalau saudara belajar, ditulis dengan kata Yunani yang punya arti dilemparkan.
Ya, jadi bukan diserahkan. Kalau diserahkan itu dikasih baik-baik. Kalau dilempar itu ya digedebuk gitu saja, dilemparkan. Nah, Tuhan mengendaki kalau ada kekhawatiran, ada tekanan yang berasal dari roh-roh jahat, yang membuat engkau jadi terganggu emosi, membuat engkau jadi terganggu dalam hidupmu sehari-hari. Secara spesifik Petrus berkata, buang itu, lemparkan itu dalam hadiratnya. Berkata-katalah lewat doa. Berkata-katalah kepada dia. Dan kau akan mendapati damai sejahtera akan kembali melimpah dalam hidupmu. Ketika engkau doa dengan kuat di dalam bahasa roh. Walaupun rasanya tertekan, tapi engkau tidak mau biarkan tekanan terus menekan hidupmu. Engkau terus bangkit dalam roh. Doa dengan kuat dalam bahasa roh. Tanpa engkau sadari, sebetulnya engkau sedang membuang semua tekanan, membuang semua kekhawatiran, membuang semua pekerjaan si jahat keluar dari kehidupanmu. Hari ini saya berkata di dalam nama Yesus, nikmatilah kehidupan yang penuh damai. Nikmatilah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Nikmatilah hak untuk engkau bisa berdiri di hadapan Allah dan berkata-kata. Sehingga engkau selalu alami setiap kali engkau berkata-kata, Bapa di sorga mendengar, menjawab, dan meresponi perkataan yang keluar dari mulutmu. Hari ini saya mau deklarasikan demi nama Yesus. Setiap kali engkau berseru-seru dalam doa, Bapamu yang di sorga akan langsung meresponi engkau. Bahkan ketika engkau terlalu tertekan, terlalu lelah untuk bisa berkata-kata. Tapi ketika pikiranmu engkau arahkan kepada dia, dan kau menaikkan seruan hatimu kepadanya. Alkitab memberi penegasan. Perkataan mulutmu dan pikiranmu memiliki kekuatan doa yang sama. Ketika pikiranmu kau arahkan kepada dia, perkataan mulutmu memperkatakan firman-Nya. Engkau doa dengan kuat dalam bahasa roh. Saya yakin kebangkitan akan mulai datang dalam hidupmu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Roh kebangkitan dicurahkan atasmu. Roh kebangkitan bekerja kuat dalam hidupmu. Sehingga engkau sebagai orang percaya akan selalu dibawa naik untuk bertumbuh. Dari satu level kemuliaan naik ke level kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Sehingga realita Tuhan yang nyata dalam dirimu bukan hanya akan menjamah hidupmu. Bukan hanya memberikan kelegaan kepadamu. Not just to make you to survive in this life. Bukan cuma untuk membuat hidupmu bisa survive dalam kehidupan ini. Tapi sebaliknya, lewat keberadaanmu, Tuhan akan menjamah banyak orang yang lain. Lewat keberadaanmu, karena ada firman dalam dirimu, kemuliaan sorga akan menyeruak keluar dan menjamah banyak orang yang berinteraksi dengan dirimu. Perkataan yang keluar dari mulutmu bukan lagi perkataan yang penuh kekhawatiran. Perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan yang penuh iman. Firman sepenuhnya dan merupakan manifestasi dari pikiran Kristus. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Hurakata sekrata mayarala krate mereka. Bruto morili krato miriala hasukrote merili krata maka. Ketika saya tadi berkata-kata, Tuhan memberikan sebuah message dalam hidup saya. Dia berkata, inilah saatnya. Aku membawa engkau bangkit dalam kemuliaan, kata Tuhan. Inilah waktunya. Engkau tidak terus menjalani kehidupan sehari-harimu sebagai orang berdosa atau sebagai manusia biasa. Yesus berkata, aku mengutus Roh Kudus untuk menghadirkan dimensi pewahyuan tentang keberadaan Bapa. Dan karena engkau terus berjalan dalam kasih akan aku, kata Tuhan. Dan engkau terus belajar mentaati setiap arahan yang aku berikan. Yesus berkata, aku membawa Roh Kudus. Aku membawa Bapa untuk datang dalam kehidupanmu. Kami, kata Tuhan, menyatakan diri kepadamu. Dan ketika dia menyatakan diri kepadamu, engkau akan mendapati segala kemuliaan sorga akan melingkupi kehidupanmu. Dan lewat keberadaanmu, sorga itu akan menjamah banyak orang yang berinteraksi dengan engkau. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan semua kita yang percaya katakan, amin, 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 amin. Yang ketujuh, sebentar lagi, belum berakhir. Yang ketujuh, di dalam kitab Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan selanjutnya, Alkitab memberikan penegasan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dari ayat firman ini, saya mendapati adalah merupakan kerinduan hati Bapa untuk membawa setiap engkau sebagai anak-anaknya mengalami dan memanifestasikan kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Efesus pasal pertama tadi memberikan penegasan, ada pengharapan di dalam panggilan yang Dia berikan kepadamu. Pengharapan akan kemuliaan yang ada di dalam panggilan yang Dia berikan kepadamu. Apa kemuliaan yang ada di dalam panggilan Tuhan tersebut? Engkau akan dibawa mengalami kepenuhan Kristus. Tapi pada saat yang sama, ketika engkau percaya, oh Roh Kudus tolong kami, beri, curahkan dalam hidup kami roh iman. Karena ketika setiap kali firman datang dalam dirimu, dan engkau meresponinya dengan percaya, engkau meresponinya dengan sebuah keyakinan, ya, sehebat, semustahil, sebesar apapun janji firman itu. Karena yang memberi janji adalah Tuhan sendiri. Yang memberi janji adalah pencipta langit dan bumi. Maka semustahil apapun dan sesulit apapun itu tergenapi. Oh, semakin sulit semakin bagus. Karena artinya kedaulatan Tuhan akan berlaku atasku. Dan ini yang saya mau tegaskan buat saudara. Ketika engkau percaya pada apapun yang Dia berikan sebagai janji, Alkitab katakan, roh kebangkitan yang sama, yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Bapa di sorga, jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kuasa kebangkitan yang sama akan mulai bekerja dalam dirimu hanya karena engkau percaya. Saya ulangi sekali lagi, ayo ucapkan sama-sama, karena engkau percaya. Hanya karena engkau percaya, kuasa kebangkitan akan bekerja, membawa engkau tidak lagi hidup di atas muka bumi ini dengan semua kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan, tapi membawa engkau duduk setahta dengan Kristus. Hari ini saya mau deklarasikan di dalam nama Yesus, jalanilah hari-harimu dengan membawa posisi rohani yang berbeda, dengan membawa otoritas yang dari sorga. Jalanilah hari-harimu dengan memastikan engkau bukan lagi manusia biasa. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak dari Raja segala raja. Engkau adalah anak dari pencipta langit dan bumi. Ada posisi rohani yang berbeda yang mulai bekerja dalam hidupmu. Saya berdoa di dalam nama Yesus, penyingkapan pewahyuan, roh hikmat dan wahyu itu membuka mata rohanimu untuk menyadari adanya sebuah posisi rohani, adanya sebuah dimensi ilahi yang Tuhan sediakan bagimu, sehingga perjalanan hidup sehari-harimu tidak akan pernah sama lagi. Hari ini saya melihat, di dalam roh Tuhan membuka mata rohani saya. Saya melihat bagaimana orang-orang percaya selama ini menjalani hidup dengan membawa beban yang berat. Ketika dimensi pewahyuan datang dalam hidupmu, engkau alami ada firman yang datang dan engkau percaya, engkau didudukkan setahta dengan Dia. Maka dari sejak saat itulah beban yang engkau pikul lepas begitu saja. Nikmatilah kemerdekaanmu di dalam roh. Di dalam nama Yesus aku deklarasikan, aku nubuatkan, segala belenggu, segala ikatan yang menahan
menahan engkau tetap manusiawi, menahan engkau tetap hidup dalam keduniawian, menahan engkau tetap hidup dalam kedagingan. Hari ini aku hancurkan semua belenggu itu di dalam nama Yesus. Biar kuasa kebangkitannya membangkitkan engkau, memberikan kepadamu posisi rohani yang selalu berkemenangan. Karena ketika engkau percaya pada firman-Nya, posisi rohanimu berubah. Dan ketika engkau dibawa duduk setata dengan Kristus, engkau ada memerintah bersama dengan Dia. Roh yang berkemenangan, sebagaimana Kristus sudah menang, mulai engkau nikmati. Dan hari ini aku deklarasikan termanifestasi dalam kehidupanmu sehari-hari. Mulai dari hari ini terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Aku meteraikan pesan firman. Aku meteraikan penyingkapan pewahyuan roh tentang keberadaan Bapa dalam hidup setiap kami. Aku mengalirkan, aku mengimpartasikan kehidupan ilahi, pekerjaan roh untuk terus menindaklanjuti setiap pesan firman dan suara Tuhan yang sudah datang. Biarlah suara Tuhan itu membawa dampak yang kuat, membawa terobosan, menghasilkan perubahan dalam kehidupanmu. Hidup sehari-harimu mulai memanifestasikan buah-buah kerajaan. Dari hidupmu, realitas sorga dengan nyata menjamah banyak orang. Terjadilah atasmu, biarlah posisi rohani yang baru termeterai dan engkau jalani sebagai orang percaya, sebagai anak yang maha tinggi. Biar posisi rohani ini membawa engkau berjalan di jalan kemenangannya. Terjadilah di dalam nama Yesus, dan sama-sama kita berkata, amin, 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 haleluya. Saya berdoa, biarlah penyingkapan pewahyuan tentang keberadaan Bapa betul-betul membawa dampak yang kuat seketika, dengan segera. Dan kehidupan sehari-harimu dari sejak menit ini tidak akan pernah sama lagi. Karena pada hari engkau mendengar suaranya dan engkau membuka hatimu untuk menerima firman-Nya, pada saat itulah, pada detik itulah, engkau mendapati Tuhan membuat firman yang engkau percayai menjadi kebenaran dalam hidupmu. Ada posisi rohani baru yang Dia sediakan bagimu. Jalani posisi rohani yang baru itu dan nikmatilah jalan kemenangan. Dan kita bertemu lagi pada virtual Sunday service yang akan datang. God bless you and I love you. Oke, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Hari umat Tuhan, walaupun kita ada di rumah, kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Berikan persembahanmu, haleluya. Amin. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah
serahkanlah. Haleluya. Serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi, sekali lagi, Tuhan akan gantikan semua duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sepanjang minggu ini seluruh jemaat ada dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Semakin hari semakin bertambah kuat. Perjalanan rohani kita semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Menyelesaikan agenda Tuhan di muka bumi ini. Terjadilah atas kami. Biarlah berkat Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Yesus, yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.